Berkumpul bersama teman yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri pastinya menjadi satu hal yang menyenangkan. Saat itu aku dan kelima temanku merencanakan untuk menginap di sebuah villa yang jauh dari keramaian kota, bahkan jauh dari pemukiman warga juga. Ya, bahasa anak zaman sekarang sih healing. Akhirnya kami memilih satu villa, letaknya di daerah Ciwidey. Villanya sangat-sangat bagus. Pemandangan luar biasa. Ketika pagi hari terasa sangat segar. Kami menginap kurang lebih 3 hari 2 malam. Sampai di malam kedua, kami mulai melakukan sesuatu yang bisa dibilang sebuah kebodohan, dan hingga akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sosok makhluk gaib yang ada di tempat itu. Malam itu aku ingat salah satu temanku, sebut saja dia Robi, membawa stok daging dari rumahnya. Dan kami pun berpikir untuk bakar-bakaran, nyate. Kebetulan Robi sudah lengkap membawa tusuk sate. Lalu dia membawa bumbu-bumbunya. Dan akhirnya kami pun bergotong royong memotong daging, menusuknya ke tusuk sate. Ketika sudah terkumpul banyak, siap-siaplah kami membakarnya. Saat itu kami bakar satenya di dekat api unggun. Karena kebetulan saat itu kami tidak persiapan membawa pembakaran sate atau arang, jadi kami membakar satenya di api unggun. Setelah sate matang, kami langsung melahapnya. Di tengah suasana hutan, ditemani dengan langit yang cukup terang saat itu, ditambah bintang-bintang, juga suasana malam yang terdengar sangat-sangat menenangkan. Di sela-sela kami membakar sate sambil memakannya, entah dari mana muncul di pikiranku, guys, kalian pernah tahu nggak atau pernah baca gitu, konon katanya kalau kita ngebakar terasi malam-malam kayak begini nih, itu katanya bakal ngedatengin makhluk halus.
Pernah denger gak? Lalu salah satu temanku bilang, ah ngaco. Yang ada didatengin warga. Ini bawa terasi, malam-malam. Mau nyambel apa gimana? Kami semua pun tertawa. Namun saat itu aku jadi penasaran. Bener gak ya? Iseng lah saat itu kebetulan kemarin ada temanku yang membawa terasi untuk membuat sambal. Aku mengambilnya, menusukkannya ke tusuk sate dan bilang pada teman-temanku, gimana kalau kita cobain aja hal konyol ini? Gimana? Setuju gak? Toh gak ada ruginya juga. Kalau gak ada apa-apa ya berarti mitosnya bohong. Tapi kalau ada, ya udah sih, kita kelarin, masuk aja ke dalam, selesai. Gimana? Nggak pada takut kan? Teman-temanku memperhatikanku. Dari raut wajah mereka sih cukup penasaran juga. Akhirnya kami semua sepakat dan kami pun mulai membakar terasi itu. Malam hari di tengah hutan. Semerbak bau terasi tercium. Sambil membakar terasi, aku sambil melihat ke sekeliling. Kulihat kiri, kanan. Siapa tahu ada hal menarik. Coba lihat sebelah situ. Siapa tahu ada penampakan gitu. Soalnya katanya kalau ngebakar ginian itu hantunya langsung muncul, langsung kelihatan. Coba di sebelah sana ada gak? Kami melihat kiri kanan, atas bawah. Tidak terjadi apa-apa. Ya, setelah cukup lama membakar terasi itu, kami pun tidak mendapatkan apa-apa. Aku pun melempar terasi itu ke dalam api unggun. Udah bro, berarti cuma mitos doang kan? Gak ada apa-apa. Ini udah hampir jam 11 malam. Ke dalam yuk, kayaknya makin dingin nih. Teman-temanku pun setuju. Dan kami pun berjalan masuk ke dalam villa. Ketika itu teman-temanku satu persatu pergi ke villa, sedang aku saat itu masih membereskan beberapa hal. Setelah dirasa semua barang-barang sudah kuambil, aku baru kembali ke villa. Dan ketika ke villa, baru aku mau menutup pintu depan. Masih ada yang duduk di sana. Itu siapa ya? Si Robi gitu. Bi, ayo masuk. Orang ngelamun aja sendirian di situ. Bi. Dan tiba-tiba ada yang menepuk bahuku dari belakang. Dan ketika aku tengok, Bi, lu kok
Itu siapa? Ketika aku lihat lagi ke arah api unggun, tidak ada siapa-siapa. Malah Robby yang menepukku dari belakang dan bilang, ngapain teriak-teriak. Itu tadi udahlah. Aku pun menutup pintu villa dan mulai kembali berkumpul bersama teman-temanku. Saat itu kami berlima tidak tidur di kamar masing-masing, tapi kami memilih tidur berbarengan di ruang tengah sambil menonton televisi dan sambil ngobrol. Sepertinya akan lebih akrab di sana daripada tidur sendiri-sendiri di kamar. Semua temanku ini laki-laki, jadi ya aman-aman saja. Ketika hampir tengah malam, kami semua tiba-tiba saja mencium bau terasi. Iya, bau terasi menyeruak di ruang tengah villa itu. Ini kayaknya dari api unggun tadi baru kebawa angin ke sini deh. Iya gak sih? Kenapa baru sekarang? Padahal tadi udah hampir sejam setengah yang lalu. Kami semua cukup heran. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara pintu digedor. Sangat kencang. Kami saling bertatap. Siapa ya? Atau mungkin penjaga villanya yang komplain dengan bau terasi kali ya. Aku pun membuka pintu, dan ketika ku buka pintu, iya, ada perlu apa? Terlihat di depan pintu ada seorang kakek-kakek. Usianya sepertinya sudah sepuh, memakai baju pangsi hitam-hitam, ikat di kepalanya, badannya agak membungkuk, berjanggut putih, rambutnya agak gondrong, juga putih beruban. Dia memegang tongkat yang terbuat dari kayu dengan ukiran kepala ular di gagangnya. Dia hanya terdiam ketika aku tanya, sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya. Teman-temanku yang lain pun menyusulku ke depan, dan kami semua melihat kakek itu berdiri kaku, hanya mengetuk-ngetukkan tongkatnya. Punten, aki aya perlu naon ya ki? Kakek itu hanya mengangguk-ngangguk terus mengangguk. Dia pun berbalik badan dan berjalan menjauhi kami. Kami saling bertatap. Kenapa tuh aki-aki? Tiba-tiba kakek itu berdiri cukup jauh dari tempat kami berdiri dan berbalik melihat ke arah kami lagi. Terlihat kepalanya mengangguk-angguk.
tiba-tiba saja ada kabut. Kabut yang tebal terlihat datang menghampiri kami. Iya, kabutnya tebal berjalan mendekati kami, seakan maju. Dan di balik kabut-kabut itu, aku melihat ada yang berdiri berjalan agak gontai. Iya. Dan jumlahnya banyak. Di balik kabut-kabut itu terlihat ada banyak orang mendekati kami. Namun terlihat hanya seperti bayangannya saja, berjalan gontai. Dan jumlahnya sangat banyak. Terdengar suara riuh. Riuh yang sangat aneh. Bising, berisik, tapi aku tidak tahu itu suara apa. Sangat aneh. Seakan sedang banyak orang yang mendekati kami. Tapi kami yakin saat itu yang ada di balik kabut-kabut yang tiba-tiba mendekat itu bukanlah manusia. Karena satu persatu terlihat sepasang mata yang merah menyala. Dan kini jumlahnya sangat banyak. Dan mulai terdengar raungan-raungan yang menyeramkan. Kami langsung menutup pintu dan menguncinya. Seketika kabut itu pun mendekat. Dan dari jendela bisa terlihat kabut itu mengelilingi kami. Dan ketika itu juga terdengar suara gedoran-gedoran di jendela, tembok, pintu, bahkan atap dari villa ini yang terus-menerus seperti diketuk, dipukul, digedor, membuat kami histeris ketakutan. Dan jelas ini bukan ulah manusia. Namun ketika aku lihat keluar pun tidak terlihat wujud apapun. Namun suaranya terdengar sangat jelas. Kami pun berdoa dalam hati dan salah satu dari temanku menelepon kuncen villa itu. Di dalam kepanikan, Robi menelepon kuncennya dan bilang kejadian yang terjadi saat itu. Dan kuncen itu berkata tolong tetap tenang, baca doa. Sementara kuncen itu menuju ke arah kami sambil bantu untuk menyelesaikannya dari jarak jauh. Dan tiba-tiba saja perlahan suara-suara itu pun mulai menghilang. Tak lama kuncen itu datang. Dengan nada yang cukup tegas bilang apa yang kami lakukan. Awalnya kami tidak mau bercerita apapun. Sampai akhirnya ketika nada bicara kuncen itu sudah cukup tinggi, kami pun bilang kami membakar terasi. Dia cukup marah dengan tujuan bertanya kenapa, tujuannya apa. Dan ketika itu kuncen itu hanya bilang,
Itu kan yang ingin kalian lihat. Itu kan yang ingin kalian rasakan. Percaya sekarang bahwa mereka itu ada. Masih mau bermain-main seperti ini dengan mereka. Jangan diteruskan. Karena jika sudah terlalu jauh, akan sulit untuk kembali. Kuncen itu mengingatkan, jangan berulah lagi, dan menyuruh kami untuk tidur dan besok segera meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, ketika kami akan pulang, Kuncen itu memberikan kami botol air mineral dan meminta kami untuk meminumnya. Lalu sebagian airnya dipakai untuk kami cuci muka. Katanya agar tidak ada yang ditandai atau diikuti sampai ke rumah. Ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat membuatku berpikir dan terbuka bahwa mereka sebenarnya tidak akan mengganggu jika kita juga tidak mengganggu atau mengusik mereka.